Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Marta Safela dengan NIM 23234017 dari Prodi Perpustakaan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang 7 unsur kebudayaan di Minangkabau. Ini adalah bagian tugas saya dengan mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau. Unsur-unsur kebudayaan di Minangkabau. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua sistem teknologi dan alat produksi, yang ketiga mata pencaharian, yang keempat sistem kekerabatan, yang kelima sistem pengetahuan, dan keenam sistem religi, dan ketujuh kesenian. Yang pertama yaitu bahasa. Menurut Baharudin DKK 1985, bahasa Minangkabau ialah salah satu bahasa daerah di Indonesia yang dipelihara dan dipakai sebagai alat komunikasi sehari-hari oleh masyarakat pendukungnya. Bahasa Minangkabau mengenal variasi dialek, yaitu yang pertama dialek Pasaman, yang kedua dialek Agam Tanah Datar, yang ketiga dialek 50 Kota, yang keempat dialek Koto Baru, yang kelima dialek Pacung Soal. Variasi itu umumnya merupakan variasi fonetis bahasa Minangkabau, juga sebagai dialek Padang yang biasa disebut dengan bahasa Padang atau bahasa awak. Contohnya seperti perbedaan antara dialek Nagari Pasar Muara Labuh dengan dialek Nagari Koto Baru. Dengan mendeskripsikan perubahan vokal dan konsonan antara dialek Nagari Pasaman Pasar Muara Labuh dengan Nagari Koto Baru. Misalnya pada kata air diucapkan air dalam dialek Nagari Pasar Muara Labuh, sedangkan dalam dialek Nagari Koto Baru diucapkan yaitu ayu. Dan kata yang kedua seperti bakar, dalam Nagari Pasar Muara Labuh diucapkan baka, dalam dialek Nagari Koto Baru diucapkan dengan bakau. Yang kedua yaitu sistem teknologi dan alat produksi, yaitu sistem yang timbul karena masyarakat mampu menciptakan barang-barang dan sesuatu yang baru agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti perlengkapan untuk bertani. Yang pertama yaitu sabit. Sabit digunakan untuk memotong padi. Yang kedua, alat untuk mengeringkan padi. Yang ketiga, rangkiang, yaitu tempat untuk menyimpan beras, biasanya disebut dengan lumbung padi. Dan perlengkapan untuk berburu ikan, yaitu jaring, panah, tombak, pisau berburu, perlengkapan untuk memasak, yaitu cetakan kue sapi, cetakan kue bolu, dan cetakan kue kambaloyang. Benda-benda pusaka seperti karih atau sejenis keris, pedang emas atau sunting. Pakaian adat pada perempuan yaitu baju kurung dengan tutup kepala yang berbeda sesuai dengan acaranya, dan laki-laki memakai baju model taluk belanga yang berlengan pendek dan melebar pada ujungnya, celana panjang kain songket yang dikenakan dari pinggang sampai lutut, dan selebar kain yang menyelempang pada bahu. Telapak, yaitu tempat penyimpanan pakaian adat. Rumah adat seperti rumah gadang yang dibangun sesuai dengan keinginannya masing-masing. Setiap rumah gadang memiliki ukiran di dindingnya berupa tanaman-tanaman.
Di depan halaman rumah mereka terdapat rangkiang atau penyimpanan padi. 3. Yaitu sistem mata pencaharian. Pada zaman dahulu, masyarakat Minangkabau melakukan barter seperti kelapa, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Mereka menggunakan perahu atau kuda untuk mengantar barang pada saat melakukan transaksi. Kegiatan barter ini hanya dilakukan sebatas antar daerah saja. Sedangkan pada zaman sekarang ini statistik masyarakat Minang sebagai berikut. Yang pertama yaitu 33% berdagang, yang kedua 30% bertani dan bernelayan, yang ketiga 37% bekerja sebagai pegawai, yang keempat hasil tambangnya berupa granit dan marmer, yang kelima hasil pertaniannya berupa beras, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kebanyakan penduduknya mengadu nasib atau merantau seperti ke kota Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar lainnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak pada zaman era modern ini. Yang keempat yaitu sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah matrilineal, disken yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Menurut LKAAM 200242 mengatakan bahwa orang Minangkabau menghitung garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Matrilineal berasal dari dua kata, yaitu matri dan lineal. Matri artinya ibu dan lineal artinya garis. Jadi matrilineal itu mengandung pengertian menarik keturunan menganut garis ibu. Contoh sistem kekerabatan matrilineal yaitu satu rumah gadang dihuni oleh satu keluarga, sedangkan ayah atau suami ibu tidak termasuk keluarga di rumah gadang istrinya, akan tetapi akan menjadi anggota keluarga dari pari rumah gadang tempat ia dilahirkannya atau ibunya. Dan perkawinan di Minangkabau tidaklah menciptakan keluarga inti atau yang baru. Suami atau istri tetap menjadi anggota dari garis keturunan masing-masingnya. 5. Sistem pengetahuan. Di suku Minangkabau, di mana anak laki-laki usia 7 tahun biasanya akan tinggal di surau dan belajar agama maupun adat Minangkabau di usia remaja. Inilah pemuda Minang ditimpa untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Barulah setelah mendapatkan ilmu, mereka akan dikirim untuk membangun kampung mereka. Mereka akan pulang sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab dan lebih matang lagi. Mereka harus menjadi sosok penanggung jawab terhadap keluarga dan apapun yang dilakukannya. Minangkabau berhasil melahirkan orang-orang ternama, di antaranya yaitu Abdul Muiz, Chairil Anwar, Buya Hamka, Haji Agus Salim, Muhammad Hatta, Tuanku Iman Bonjol, dan sebagainya. Adalah orang. Yang keenam yaitu sistem religi. Sistem religi dalam masyarakat Minang berfungsi sebagai penghalang komunitas dalam suatu masyarakat, mempunyai manfaat besar dalam menghalang masyarakat dalam pemikiran mereka yang sama terhadap agama. Masyarakat yang tinggal di Minangkabau termasuk menganut agama Islam dengan taat. Semua ketaatan kehidupan masyarakat banyak dipengaruhi dan berdasarkan agama Islam. Dalam keinginan keagamaan, pelajaran agama dan kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh syekh atau kiai. Contohnya dari beberapa kesamaan faham Islam dan Minangkabau.
Faham Islam menimba ilmu adalah wajib. Faham Minangkabau, anak-anak lelaki harus meninggalkan rumah mereka untuk tinggal dan belajar di surau atau langgar atau masjid. Faham Islam mengembara adalah kewajiban untuk mempelajari tamadun-tamadun yang kekal dan binasa untuk meningkatkan iman kepada Allah. Faham Minangkabau, wanita yang menentukan dengan siapa ia ingin menikah. Faham Islam, ibu berhak dihormati 3 kali lebih tinggi daripada bapak. Faham Minangkabau, bundo kandung adalah pemimpin atau pengambil keputusan di rumah gadang. Yang ketujuh yaitu kesenian. Kesenian dalam Minangkabau berarti ungkapan rasa kehidupan yang bersumber dari kebiasaan adat dan budaya orang Minangkabau. Rasa indah itu bagi masyarakat Minangkabau biasanya bersumber dari alam sekitar, baik gerak, bunyi, dan bentuk yang dilihatnya. Peterson 1977 mengatakan bahwa pada hakikatnya kehidupan perkembangan seni berhubungan erat dengan lingkungan masyarakat. Seni akan berkembang seiring dengan pola pikir masyarakat setempat sehingga faktor lingkungan berpengaruh sekali dalam pembentukan seni. Contohnya beberapa kesenian di yang ada di Minang yaitu dalam tarian seperti tari piring, tari payung, tari pasambahan. Dalam seni bela diri yaitu seperti silek. Dalam seni permainan tradisional yaitu seperti randai. Dalam seni musik seperti saluang, sarunai, bambu. Dalam acara dan festival seperti turun mandi, tagak panggulu, dan upacara tabui. Nah, jadi kesimpulannya budaya Minangkabau adalah budaya yang unik dan mengandung nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. Persebaran masyarakat Minangkabau di Indonesia pun cukup banyak. Sarannya, sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia, budaya Minangkabau pun patut dilestarikan. Pengaruh budaya luar dan akulturasi seharusnya dapat disesuaikan dengan budaya aslinya, sehingga nilai-nilai luhur dari suatu budaya tersebut tidak terhapuskan. Sekianlah pembahasan materi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.